Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Magister Hukum UIB Universitas Internasional Batam yang lagi sekarang memang ada ujian akhir semester mengenai monopoli, yaitu tugas kami itu dengan judul itu Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di sini kami ada 4 orang satu kelompoknya. Nama saya Serlina Gultom. Rekan saya saya Johnson Sinawan. Di sini kami mungkin agak sedikit kita dibawa enjoy, tidak usah terlalu kaku ya. Kami juga memang masih lagi belajar. Kalaupun nanti ada kekurangan yang mungkin perlu yang kami lakukan pada saat diskusi, mohon sebelumnya dimaafkan karena yang kami lagi proses belajar. Nah, izin Bapak Ibu boleh. Ini di sini ada Pak Muhammad Irfan. Izin Pak, boleh sedikit perkenalan dari usaha apa, mungkin dari perusahaan mana atau jabatannya. Silakan Pak. Oke, selamat malam. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian pada malam hari ini mengundang saya dan ibu-ibu yang lain. Saya dari PT Geraha Trisaka Industri, bergerak di bidang repair and tending perkapalan. Di situ saya jadi manajer keuangannya. Lalu di PT Cahaya Usaha Bersama Batam, saya di situ jadi direktur utamanya, khusus membidangi manajemen dan Formosa Apartemen. Kemudian ada Pak Bu Teti NS dari PT Samudra Rimba ya. Izin Bu boleh. Selamat malam, nama saya Teti. Saya dari PT Samudra Rimba Perkasa. Kami bergerak di bidang maintenance dan servis untuk mesin UPS terutama, mesin UPS dan genset. Kemudian di sana posisi saya direktur operasional. Kemudian saya juga bekerja di PT Multi Bintang Niaga Indonesia, itu bergerak di bidang distributor dan produsen untuk beberapa brand produk bir. Di situ posisi saya area koordinator. Terima kasih Bu. Kemudian ada Bu Fauziah. Izin Bu boleh, silakan berkenalan diri. Selamat malam, terima kasih dari kesempatan di sini. Saya Bu Fauziah dari Martella Resource. Kami menggunakan cicilan itu untuk kerjasama dengan Redbox. Kami sudah berusaha, dulu sudah bermacam-macam ya, terus sudah mulai dari 2011. Baik, kemudian ini ada Bu Suci Miliana. Ini Bu, silakan, ini pengusaha kecil. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Suci. Saya ini sebenarnya pengusaha kecilan saja. Kebetulan saya punya outlet minuman Bu, itu yang satu di daerah Taman Raya dan yang kedua di daerah arah Polda itu Bu, Arifah Garden. Itu sebenarnya nggak ini sih, nggak bisa dikatakan apa ya, Santai aja. iya, udah itu aja sih. Oke. Nah, kalau di monopoli ini kita ada artinya itu yaitu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa penggunaan jasa tertentu dalam satu pelaku usaha ataupun kelompok pelaku usaha. Nah, ini pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Mungkin sebagai pengusaha ini kita juga sering tahu ya, ada persaingan-persaingan yang nanti itu tidak sehat di lapangan, seperti mungkin penjualan genset ya Bu ya. Itu ada nggak persaingan usahanya Bu di dunia persaingan jual beli genset? Sebenarnya sih kalau saya lebih ke service dan maintenance ya Mbak. Harga berarti ya? Pengadaan lebih ke service dan maintenance, tapi justru disitulah malah persaingannya lebih kuat gitu. Seperti itu. Berarti persaingan harga? Baik harga maupun ya, artinya gini, kalau saya sendiri sih sebenarnya kita sudah ada kontrak service terikat dengan beberapa bank, terus juga sama beberapa perusahaan juga. Cuman selain itu juga kita juga ada yang minta support dari kita juga yang tidak bersifat kontrak. Karena di situ mungkin tantangannya lebih ke di sana ya, mungkin artinya persaingannya lebih ke arah
bukan hanya di harga saja ya Mbak ya. Kalau kami di maintenance sama service kita nggak bisa bilang harga, saya nggak mau banting harga begitu. Artinya take it or leave it, karena maintenance dan services itu kita mengutamakan kualitas dan juga nanti ada after sales service atau after sales maintenance yang harus kami lakukan itu kan. Jadi saya lebih ke quality gitu. Artinya sejauh ini saya sendiri sih sudah untuk beberapa bank kontraknya berlanjut udah lebih dari 8 tahun, berlanjut terus tiap tahunnya diperpanjang. Nah untuk beberapa perusahaan-perusahaan lain juga itu alhamdulillah sampai dengan hari ini masih gitu mereka. Saya juga memang nggak menekankan ke harga yang tinggi sih ya, tapi lebih ke memang juga harganya tetap masih masuk akal. Jadi kalau dibilang persaingan di harga enggak, jasa lebih ke mau masuknya itu loh Mbak, masuk dan memaintain supaya orang tetap kembali ke kita lagi ya. Jadi lebih ke jasa lah, jasa kita ini dipakai lagi apa enggak gitu ya. Kira-kira kalau persaingan ini Bu bisa nggak merugikan kepentingan umum nggak ini? Pastinya sih kalau untuk kepentingan umum, karena kan saya sih nggak bergerak untuk apa sih, nggak, klien saya bukan perusahaan yang berhubungan langsung dengan pabrik utilitas apapun itu ya. Jadi kalau merugikan kepentingan umum saya nggak tahu ya merugikan apa enggak. Tapi artinya gini, yang pasti sih itu akan merugikan perusahaan yang pada akhirnya mungkin lebih memilih price ketimbang quality. Kalau saya sih seperti itu. Kalau boleh ini apa? Kan kita ngobrol. Sistemnya itu lama atau gimana sih? Kalau kita biasanya sih kayak pitching ya, karena nilai proyeknya juga nggak gede-gede kok, bukan proyek yang, saya juga tidak terlalu suka masuk ke perusahaan yang harus sampai bertender-tender. Saya lebih suka, saya nggak suka yang jelimet. Saya lebih suka yang to the point aja dan jelas-jelas, karena gitu, nggak suka ada yang menimbulkan ekses samping-samping yang kecilnya nggak penting gitu ya. Nah jadi biasanya seperti ada yang menang, ada satu, ini kita cerita sedikit aja, pernah yang nggak menang gitu, kemudian pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya atau mungkin tidak capable, saya nggak tahu, pada akhirnya kita pegang seperti itu. Jadi akhirnya kalau menurut saya sih kualitas akan kembali memanggil saya kembali, seperti itu sih. Berarti dalam dunia monopoli apa persaingan usaha ini, berarti servis itu juga penting buat para distributor yang lebih distributor atau lebih kepada pengguna ya, pengguna jasa kita lah. Nah di sini juga kami ingin menyampaikan bahwasannya tujuan hukum anti monopoli itu secara fisiologis itu memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi, terus kemudian meningkatkan kesejahteraan umum serta implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan demokrasi ekonomi. Terus lebih kepada menjaga kepentingan umum sebenarnya dalam tujuan hukum anti monopoli ini, dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini ada Pak Muhammad Irfan. Sedikit saya ingin bertanya sedikit nih Pak. Bagaimana Bapak kan tadi bergerak di bidang apa tadi Pak? Jasa kan, jasa juga. Bagaimana kita ini sebagai pengusaha melindungi konsumen ini supaya dia tidak minimal tidak berpaling ke perusahaan lain lah gitu. Melindunginya seperti apa, terus untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha ini gimana sih cara kita gitu supaya tidak merugikan teman-teman pengusaha lainnya. Jadi sebenarnya begini lah, yang saya mau tarik dulu itu kan cerita, ada pertanyaan mendasar bahwa benarkah masih ada monopoli yang sifatnya menguasai hajat hidup orang banyak? Kan itu dulu yang mesti kita khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa lah ya. Jadi apa namanya, benarkah ada? Karena kalau dalam bacaan saya juga nggak ada lagi. Sebenarnya kita tidak masuk dalam ranah monopoli lagi.
tapi nepotisme. Yes. Jatuhnya begitu. Kita bukan monopoli tapi nepotisme. Untuk mendapatkan satu proyek di kita, gitu, ya kita sama-sama paham lah ya, gitu. Ada harus membangun kedekatan sesuatu ke tempat orang atau konsumen itu, gitu kan. Jadi tentu saja untuk agar kita bertahan di samping kualitas, murah itu penting. Jadi bukan hanya kualitas yang diminta oleh konsumen, tapi harganya kalau bisa murah. Makanya di baik perusahaan saya yang di GTI atau di Formosa itu ya sama saja. Gitu. Jadi Anda bisa kasih berapa dengan saya karena perusahaan lain kan juga nawar kan. Tapi seperti kata Bu Penny tadi, ya itu tadi kita tunjukkan kualitas, tapi bisa sedikit lebih murah. Ya. Gitu. Itulah harga yang membuat orang tertarik dengan kita. Gitu. Jadi sampai sekarang jalanan yang saya tahu ya begitu aja sebenarnya di hampir semua perusahaan. Tak ada kenapa gitu. Sebenarnya kan yang disebut monopoli dalam pemahaman saya itu suatu produk yang dibutuhkan oleh hampir seluruh masyarakat. Contoh misalnya paling gampang kan tentu produk sembako. Kalau itu dimiliki oleh satu perusahaan atau di monopoli, ya itulah disebut monopoli. Tapi itu kan nggak ada. Bahkan termasuk air minum kan juga tidak begitu. Jadi intinya gitu. Kalau pertanyaannya tadi tentang bagaimana cara saya menjaga konsumen, gitu. Tentu kualitas penting, harga harus murah. Gitu. Tapi tidak kita sebut monopoli, tapi nepotisme. Kita menyebutkan nepotisme. Oh iya. Pertanyaan sederhana ke ibu-ibu sama bapak-bapak semua. Pernah dengar nggak sih sebenarnya tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu? Dalam pembuatan misalnya kan, ini karena kita nanti tujuannya ke perusahaan, jadi kan yang menjadi pokok utama itu aturan main sebenarnya, regulasi itu. Nah disinilah sebenarnya kita ngomongin tentang ideal. Karena mau nggak mau nih kita udah masuk ke wilayah teori kan, yang memang agak berbeda nanti ke dunia praktek, gitu. Ada nepotisme di situ, gitu. Ya teori-teori itulah yang mau disampaikan ke ke para pengusaha dari kami yang sharing sih sebenarnya sharing untuk ya ini kalau misalnya kita mulai aturan main kayak gini, mulai dari usaha kecil, gitu. Jadi kedepannya ya nanti mudah-mudahan kan tidak hanya nanti usaha mikro saja naik ke kecil nanti ke menengah kan atau nanti jadi besar tapi sudah ngerti gitu tentang aturan main gitu. Nah itu sih harapan-harapan yang kita inginkan dalam pembahasan ini gitu. Nah terus karena nggak tahu karena belum tahu itulah kami sampaikan gitu sebenarnya ada aturan main di sini gitu. Yang memang yang kita tahu kan para pengusaha itu buat perusahaan di mana pasti lewat notaris ya kalau tidak salah. Notaris dan untuk paketnya atau CV kan begitu. Itu sih yang jadi yang jadi sebenarnya kita ada undang-undang yang baik gitu, aturan main regulasi, cuman penerapannya yang memang nggak ini. Iya, makanya begini sebenarnya baiknya itu sampaikan dulu semua teorinya, baru kita diskusi. Iya. Okay. Jadi supaya kita kan gini, mungkin saya sedikit baca tentang cerita hukum anti monopoli itu, tapi kan mungkin ibu-ibu ini kan belum. Jadi dengan tahu kita cerita itu secara teorinya, baru nanti kita enak tanggapannya. Iya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan itu sebenarnya tujuan hukum anti monopoli itu menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang. Jadi maksudnya jangan sampai kita berusaha hanya di kita seperti tadi kata Bapak ini nepotisme. Jadi harga diturunkan segala macamnya, akhirnya orang yang mau membuka usaha pun
tidak ada kesempatan lagi karena sudah dikuasai oleh salah satu pihak. Nah, ini sebenarnya lebih menjaga supaya itu tidak terjadi di dunia usaha kita. Terus mencegah praktek-praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini juga ada perjanjian yang dilarang, itu bisa kami bacakan misalnya di oligopoli pasal 4 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu adanya para pelaku usaha, adanya perjanjian, kesepakatan, adanya perbuatan secara bersama-sama. Di dalam undang-undang ini sudah tertera semua mengenai tujuan menguasai produksi dan pemasaran dengan nilai 75%, pangsa pasar atau jenis barang itu atau lebih. Ada juga di oligopsoni itu di pasal 13 Undang-Undang 5 Tahun 1999, yaitu di sana adanya para pelaku usaha, perjanjian kesepakatan, perbuatan secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan atau dengan tujuan mengendalikan harga, menguasai nilai 75% atau pangsa pasar satu jenis barang atau lebih. Jadi sebenarnya di pasal 13 Undang-Undang Dasar Nomor 5 sudah ada semua tertera di sana. Nanti bolehlah kita baca bersama-sama supaya kita juga lebih paham mengenai dunia usaha. Saya juga pengusaha sebenarnya. Saya direktur PT Jastel Gotham. Saya itu lebih kepada outsourcing, mendistribusikan, bukan lebih ke jasa sih, bukan distribusi jasa manusia untuk saya kirim ke atau bagikan kepada usaha-usaha lain untuk digunakan, seperti itulah. Jadi ada security, ada cleaning service, itu yang saya lakukan. Kalau selama ini di diri saya sendiri sering itu terjadi hal-hal yang memang persaingannya itu lebih kepada harga penawar. Misalnya saya outsourcing itu menawarkan, kita biasanya menawarkan tawaran nih, proposal. Kalau harga dari gaji orang yang biasanya ditawarkan lebih rendah, itu pasti akan diterima karena perusahaan pasti tidak mau rugi. Kalau di kaminya, seandainya saya kirim ke sana, ini saya nawarkan gaji karyawan saya segini, di saya untuk di perusahaan sekian-sekian. Ternyata ada yang lebih rendah tawaran dan itu pasti yang diterima. Itulah yang saya alami dari pelaku persaingan usaha jasa lah lebih intinya. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa belajar apa-apa aja nanti isi dari kesepakatannya, apa perbuatan secara bersama-sama menguasai, itu sebenarnya jadi masukan buat kita selaku pengusaha. Nah, di sini ada kegiatan yang dilarang, boleh nanti rekan saya melanjutkan untuk membaca dan kita berdiskusi kembali. Dari kan kita ada bahas tentang monopoli. Jadi sebenarnya untuk monopoli sendiri itu dia diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Pengertiannya sendiri tentang monopoli ini adanya perbuatan menguasai produksi atau pemasaran sebesar 50% terhadap satu jenis barang, dan perbuatan ini menghambat pelaku usaha lainnya dalam melakukan kegiatan usaha. Kemudian sehingga terbukti adanya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Seperti contohnya ada kasus pengadaan mobil nasional oleh PT Timur Putra Nasional pada tahun 1996 milik pengusaha kalau Bapak Ibu saudara. Ya. Selanjutnya yaitu monopsoni. Monopsoni ini diatur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Pengertian dari monopsoni ini sendiri yaitu adanya perbuatan menguasai. Jadi pelaku usaha ini menjadi pembeli tunggal atau penerima pasokan tunggal, sehingga mereka menguasai 50% pangsa pasar suatu jenis barang atau lebih. Seperti contohnya pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh di tahun 92 yang dipimpin langsung oleh pengusaha juga. Jadi perbedaan monopoli dan monopsoni ini adalah pada monopoli entitas yang dikaji adalah perbuatan produsen dan atau penjual, sementara pada monopsoni yang dikaji adalah pembeli tunggal. Kemudian ada pula posisi dominan. Posisi dominan ini adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan. Pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya yang lain, sehingga para pelaku usaha lainnya tidak dapat ikut andil dalam melakukan kegiatan usaha. Setelah kami sampaikan tadi apa itu monopoli, apa tadi kegiatan-kegiatan dan perjanjian yang dilarang, apabila itu terjadi kepada Bapak Ibu pengusaha, apa sih yang bisa diperbuat
kemana sih harus kita mengupayakan hukumnya itu. Jadi di saat terjadi, mungkin kita bisa sebut itu pelanggaran dalam monopoli itu, kita akan menempuh jalur-jalur hukum seperti PKPU. Itulah KPPU, komisi yang dibentuk untuk mengawasi persaingan monopoli tadi, usaha itu. Jadi apabila ibu tadi mengalami ya mungkin perjanjian yang dilarang atau kegiatan-kegiatan yang memang sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bapak ibu tadi, ya mari kita secara Indonesia, secara hukum kita harus mengutamakan hukum. Jadi kita ada namanya KPPU, pengawas pelaku usaha. Jadi itulah tadi yang diusahakan untuk menyampaikan atau mungkin melaporkan apa yang terjadi di saat-saat terjadi perjanjian dan kegiatan-kegiatan monopoli atau yang tadi maksudnya nepotisme itu, itulah yang tadi KPPU. Apa sih KPPU itu, Bu? Itu yang kita sebut tadi itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apa sih kegiatan-kegiatan atau mungkin apa sih yang dilakukan KPPU terhadap para perusahaan-usaha untuk mengawasi itu, melakukan penilaian terhadap perjanjian atau kegiatan-kegiatan yang dilarang tadi, sehingga mereka bisa mengambil tindakan, oh ini melanggar peraturan, ini melanggar apa yang bisa berakibat kepada baik itu kepada pengusaha ataupun nanti yang menjadi alurnya kepada layak umum atau mungkin paling tinggi itu ekonomi Indonesia. Ya, itulah sebagian yang perlu kami sampaikan tentang upaya-upaya hukum, ya akan disambung sama teman saya Yorta. Jadi gitu, tadi kan dijelasin tentang KPPU ya. KPPU itu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Paling dengarnya pengadilan negeri aja kan, ya gitu ya. Pengadilan negeri. Jadi ada komisi tersendiri yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara tentang dunia usaha. Gitu. Dan kenapa ada komisi ini? Karena komisi ini lebih cepat, Bu, dibandingin pengadilan gitu. Nggak usah lah jauh-jauh. Kasus sederhana kalau di pengadilan kayak cerai aja, yang sederhana lah, yang sederhana biasa ini bisa sampai 3-4 bulan. Belum nanti ada perlawanan yang namanya banding, ada yang namanya kasasi. Belum nanti nggak setuju bisa PK. Selesai berapa? 9 sampai 1 tahun. Makanya dibentuklah namanya KPPU. KPPU ini badan yang memang mengurusi khusus untuk persaingan usaha. Tujuannya apa? Mempercepat, karena dunia usaha ini kan butuh keputusan cepat nih. Nggak kayak keputusan hukum yang memang hari ini bisa nanti 3 bulan, 4 bulan kemudian. Makanya ada batasan waktu di sana. Nah, masalahnya hari ini KPPU dulu untuk wilayah Sumatera ada di Batam, sekarang pindah ke Medan. Gitu. Mungkin ibu-ibu kalau mau lihat itu di dekat BCS, sebelah BCS itu ada KPPU ya di situ. Jadi ada batas waktu. Kita laporin nih, wah, ya itu 30 hari udah harus diiniin para komisioner namanya. Komisioner udah harus ini menyelidiki. Jadi nanti ada namanya pendahuluan, sidang pendahuluan, diperiksa. Wah, ini cocok nih. Dan itu waktunya cuma 90 hari. Gitu. Jadi ada batas-batas waktu. Jadi selama 6 bulan sampai tingkat kasasi itu di Mahkamah Agung nanti itu sudah harus selesai. Misalnya kita pengusaha kalah nih di KPPU, nggak senang kan? Nah, jadi yang ngajuin keberatan dinyatakanlah bersalah. Contohnya sederhana gini. Di 2012-2013 kita tuh pernah ngalamin yang namanya monopoli yang dilakukan oleh Yamaha maupun Honda. Gitu. Jadi 2012-2013 kan ini pemain besar mereka nih. Pemain besar, mereka terbukti lah bersalah. Mengajukan keberatan ke dibuktikanlah sama KPPU, kamu dinyatakan bersalah. Dengan apa? KPPU kalau di pengadilan kan misalnya ada pidana, dipenjara lah, kan begitu. Nah, kalau di KPPU itu sanksi administratif saja, sanksinya ya denda. Karena dunia usaha itu ngomongin tentang uang, cuan kalau bahasa sederhananya. Ngomongin masalah cuan, kan orang lebih nggak enak kehilangan uang sebenarnya. Kalau misalnya ibu pernah ke Singapura atau kemana, kan sebenarnya yang dikuatkan kan masalah dendanya.
bukan masalah kita dihukum badan, tapi kita kehilangan uang itu yang besar. Makanya di KPPU Honda sama Yamaha itu dihukum sekitar 25 miliar untuk bayar, dan itu dikembalikan ke negara karena terbukti merugikan konsumen. Lewat apa? KPPU. Di KPPU dia menolak nih, ya dia sidang ke pengadilan negeri, mengajukan keberatan di sana. Nah, ketika mengajukan keberatan di sana, dan itu ada batasan waktu 90 hari harus selesai tuh, nggak boleh kurang, boleh kurang tapi nggak boleh lebih. Nah itu tidak dikenal di persaingan usaha, langsung ke Mahkamah Agung, jadi dipotong lah tuh ininya alurnya itu, jadi cepat lah. Ya memang yang gini-gini untuk perusahaan-perusahaan besar sih sebenarnya yang biasanya kayak gini, karena memang saya mengerti betul lah ketika ada ada masalah di sini. Kalau kita ngajuin hukum kan secara nama baik kita hancur juga sebagai pengusaha tuh. Wah ini sama dia agak berat nih, nanti kalau ada apa-apa main hukum dan lain-lain gitu, dan itu kan bisa menghilangkan konsumen sendiri kan gitu. Jadi alur-alurnya itulah supaya tahu, dan tidak ada peninjauan kembali di sini, tidak ada banding, tidak ada peninjauan kembali. Jadi kalau dari Mahkamah Agung bilang kamu salah, ya sudah selesai gitu. Jadi cepat tuh prosesnya gitu. Makanya mudah-mudahan nih ibu-ibu di sini mengerti tentang, bapak dan ibu di sini mengerti betul tentang kalau ada komisi pengawasan yang bergerak sendiri di bidang bisnis gitu. Jadi nggak hanya ke pengadilan gitu, dan konsepnya tuh kayak lebih santai lah. Kalau pengadilan kan kadang-kadang meja yang formal banget dan lain-lain kan itu. Kalau di sana nggak terlalu kayak gitu lagi sih. Sebenarnya mungkin kita ini kan praktisi. Itu dia, itu yang lebih dan jujuran aja saya baru tahu bahwa ada satu tempat di mana kita bisa menyampaikan kalau misalnya memang ada keluhan tentang penjagalan tanda kutip ya pada saat kita melakukan suatu saya sebenarnya nggak tahu, mungkin Bu Sally tadi pernah cerita bahwa itu kan ada usaha sourcing ya. Case yang pernah dialami, ini kita sharing ya kan Bu, case yang pernah dialami maksudnya dalam hal konteksnya hukum yang ada sekarang misalnya apa ya Bu? Kalau sebenarnya masalahnya sih lebih kepada persaingan saja. Kalau namanya kayak harus dibawa ke jalur KPPU itu pasti itu nggak ada, karena kita kan bisnis ini kadang-kadang kita yang mengatur, kita juga yang menentukan harga. Kalau kita mau kayak kita pengusaha ini, kita pengen maju, kadang-kadang mau tak mau kita merendahkan harga daripada produk kita kan gitu nih. Jadi memang di lapangan ini kita harus pandai lah melihat lapangan. Kalau misalnya ada pemain lama, dia harganya mungkin sekitar 70%, ya kita mungkin 60% supaya kita bisa masuk. Sebenarnya itu yang perlu di khususnya Kota Batam, kota industri ya. Minimal lah, jangan Kota Batam ini hanya berpatokan ke pengusaha-pengusaha besar. Kita ini pengusaha-pengusaha kecil harus juga dilihat, dibuka peluang gitu. Karena peluang kita sebenarnya ditutup sama pengusaha besar yang sudah lama gitu, udah suhu lah bahasanya gitu, sudah punya cabang di mana-mana. Sebenarnya permasalahannya lebih kepada kita pendatang baru, jadi kurang diminatin karena memang ini masih baru, belum berpengalaman. Tapi kalau di harga mungkin kita turunkan, kita tunjukkan profil kita sebagai usaha yang kita kuasain atau yang kita jual, mungkin bisa menarik lah kalau menurut saya gitu. Nah tadi Ibu bilang kan sebenarnya kita banyak dikalahin sama pengusaha atau pemain lama gitu kan, yang memang sudah kuat dalam segala hal. Nah, itu apa masuk dalam kategori monopoli yang dibilang tadi? Apa yang mereka lakukan? Iya makanya ini masalahnya kan di monopoli itu, apakah dia menguasai tidak 50% dari pasar yang ada? Kan bisa mereka percaya diri banyak. Makanya nanti ada batasan 50%. Itu lah trik PT gitu, usaha gitu. Jadi ini ya kami ini sebagai praktisi hukum juga ya Bu ya. Kita sharing kita sharing pada ada case lah yang saya sampaikan untuk nanti Pak Irfan ini mengerti juga karena manajer keuangan, untuk menghindari pajak atau nanti nilai omset si perusahaan
kita nanti bikin bisa PT itu sampai 4 sampai 5. Ya. Tapi dalam pasar yang sama. Tujuannya apa? Untuk nanti tidak di ini kan terindikasi monopoli. Yang kedua, secara omset dan pajak, kewajiban pajak kita bisa hindari. Kalaupun nanti terjadi apa-apa, persoalan misalnya si perusahaan ini bangkrut, hanya di PT ini aja yang menguasai salah satu aset. Nah itulah itu sih yang jadi apa? Karena kita praktisi ya. Jadi kadang-kadang ada corporate yang nanya sama kita konsultasi, ya kita kasih tahu itu gitu. Ini ada celah hukum yang sebenarnya yang bisa dibikin. Itu sih. Nah, Jadi untuk praktis yang melakukan seperti yang Mas Yofta bilang tadi, satu dia triknya dengan banyak perusahaan, which is itu juga mungkin di trace juga susah. Iya, itu benar. pembuktiannya seperti apa kan agak berat ya. Iya. Tapi ada tambahan lah. Misalnya sekarang dulu kan Telkom tuh Telkom ya itu internet yang satu-satunya ya. Yang dulu internet. Sekarang sudah banyak mitra Telkom tuh udah banyak. Ada yang kalau misalnya sekarang nih kita putus kabelnya, kabel Telkom, itu yang turun mitra Telkom tuh yang turun. Ada yang proxy apa lagi itu, Presmedia dulu kan dikuasai sama Telkom. Sekarang sudah banyak mitra-mitra Telkom yang bergabung. Jadi udah dulu saya menganggap dulu Telkom itu wah banyak duitnya kan gitu dulu. Sudah menguasai pasaran namanya internet lah. Sekarang tapi udah mulai yang kecil-kecil juga udah ada. Jadi disebut seperti mitra Telkom sih setahu saya gitu. Makanya saya seperti saya bilang awal tadi, di lapangan sebenarnya kita nggak menemukan lagi cerita monopoli yang sesuai dengan definisi. Iya. Kita nggak menemukan itu lagi, nggak bakalan. Jadi yang ada itu ya persaingan usaha, gitu. Disitulah yang paling tinggi yaitu nepotisme kita sebut. Gitu. Jadi untuk baik saya pernah juga punya perusahaan security itu. Saya tahu lah pemainnya di sini siapa aja, termasuk ketua. Itu dia punya tentang itu kan. Tapi kita nggak bisa sebut dia memonopoli itu. Karena apa? Ya perusahaan security itu banyak. Ternyata banyak kan di Batam. Yang membutuhkan juga banyak. Yang membutuhkan juga banyak gitu. Kawan saya aja sampai ada satu PT, dia bisa memasok hampir 400 orang. Sebatang itu. Kita bilang dia monopoli tidak. Gitu. Karena misalnya perusahaan yang dipunyai Pak Nuryanto itu, Cak Nur itu, ya segitu juga. Sebut nama kita ya. Oh saya sebut nama, nggak masalah. Gitu. Artinya itu yang kita bilang supaya kita tidak jelas dulu mendefinisikan monopoli itu. Gitu. Jadi sama seperti kami di perusahaan perkapalan yang painting, khususnya kami painting dan repair itu. Oh ada perusahaan besar, ada Michael dan yang lain-lain itu. Kita anggap dia monopoli tidak. Karena memang itu sesuai dengan kapabilitas dia. Oh iya, dia memang proyeknya besar, yang mengambil juga orang dari sana. Sama seperti perusahaan ibu yang tadi kan. Gitu. Oh iya, ibu ini mau walau tidak besar-besar, tapi dia terus dapat continue gitu. Kan ya. Jadi ada pertanyaan sebenarnya sederhana yang untuk kawan-kawan mahasiswa itu. Pertanyaannya begini, apakah Alfamart atau Indomaret itu bisa kita gagalkan monopoli karena menghancurkan usaha kecil dan menengah. Jadi sebenarnya pembahasannya lebih ke situ. Kalau di kita ini sebenarnya kan memang jatuhnya persaingan usaha bukan monopoli. Jadi kalau seperti Indomaret itu bisa nggak kita golongkan sebagai monopoli? Itu sharing kita lah ya. Jadi ini pas saya baca nih Bang. Oke, tadi ada pengusaha besar. Ini kan ada juga sih kita materinya itu posisi dominan. Di sini artinya itu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing, yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan pasar yang dikuasai. Maksudnya di sini pelaku usaha ini mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan. Dalam kaitannya dan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan penjualan itu sama seperti Indomaret, Alfamart. Sekarang dia posisinya lagi dominan ini. Dia bisa menguasai pangsa pasar itu karena dia punya kemampuan.
punya akses, punya pasokan atau penjualan yang maksimal ya Kak. Ya kayak kita yang UKM ini mungkin yang di rumah-rumah tidak bisa seperti dia, aksesnya luas, terus kemampuan keuangannya banyak, mampu lah gitu. Seperti ibu inilah, saya juga penasaran nih Bu. Iya. Ini kan hotel, Iya. Red Dog ini kan termasuk hotel baru, pendatang baru. Iya. Yang kategorinya kan hotel yang murah lah ya, tapi berada di wilayah yang mudah dijangkau. Iya, kan? Maksudnya budgetnya juga murah. Sekarang ini kalau itu sekarang sedang Red Dog kan ada lagi nih yang baru saya lihat, hotel itu lebih murah lagi. Iya, lebih murah lagi. Ada juga homestay, Iya. ya kan? Itu gimana Bu kalau sebagai pemilik usaha-usaha yang di dunia perhotelan itu, apakah Kalau untuk Bapak Irfan itu sebenarnya udah ada kasus di Alfamart Indomaret itu. KPPU itu udah pernah mutus di 2020 itu. Jadi Alfamart Indomaret tidak boleh berjarak 50 meter dari pasar tradisional. Tidak boleh. Pasar Pasir Putih. Ya makanya. Dalamnya pasar, depannya Indomaret, makanya. ada tempat. Saya tinggal di Tiban. Saya tahu betul lah kayak di Tiban Center. dia kan Makanya itu sih Bu, nggak pengaruh? yang menjadi masalah di kami ya, di praktisi hukum ini ya. Nanti bersekaitan lagi nanti dengan PTSP plus nanti sama BP Batam itu kan. Jadi kita nanti masalahnya di situ lagi. Kesadaran warga Batam, perlunya saya garis bawah ya, kesadaran warga Batam tidak sesadar masalah hak-haknya di kota-kota Jawa. Sederhana, misalnya kayak air aja, air itu di sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang air itu dikelola oleh swasta. Keputusannya ada Mahkamah Konstitusi 2014. Nah, penunjukan itu ada di kita dari ATB lari lagi sekarang ke PT Moya. Nah, di Batam begitu masalahnya. Alfamart yang ada, kenapa saya bilang itu di Jakarta mereka gagal. Moya itu hanya di sebagian tempat saja, tapi banyak aktivis yang menjalankan itu, yang pada akhirnya mengembalikan tanah air ini kan sumbernya orang banyak ya, publik ya, gitu. Plus nanti si Indomaret sama Alfamart ada pengecualian di sana. Apa pengecualiannya? Boleh dibuka kalau Alfamart dan Indomaret itu mengakomodir jualan-jualan tradisional. Jadi makanya kalau kita masuk ke Alfamart atau Indomaret, itu kan udah ada sekarang tuh UMKM yang pengen masuk silakan di sana. Cuman ada syarat tambahan tuh, tidak boleh 50 meter. Kalaupun memang ini harus mengakomodir itu. Gitu sih kalau untuk di itu keputusan KPPU. Jadi kalau saya mikirnya kan begini. Jadi kalau dibilang kesadaran kita yang kurang mungkin gitu. Iya. Gitu ya. Tapi sebenarnya kan ya namanya regulasi itu yang buat negara kan. Iya. Ya harusnya regulasi itu diterapkan oleh negara sendiri. Jadi perihal tentang larangan 50 meter atau apapun itu sebenarnya yang ngontrol bukan kita, tapi negara. Gitu. Karena setiap pengajuan titik-titik baru, pembukaan cabang-cabang Alfamart atau Indomaret itu kan harusnya, bukan harusnya, pasti itu dilaporkan oleh PT ke pemerintah setempat gitu, apakah PTSP atau siapalah. Jadi sebenarnya itu tadi mungkin negara ini sudah terlalu baik membuat aturan, tapi pelaksanaannya tidak kurang baik lah. Jadi seperti Indomaret itu ya, saya sih sebenarnya melihat kan sudah lama, makanya di beberapa tempat, khususnya di Sumatera Barat ya, itu kan tidak bisa masuk Alfamart. Gitu. Kenapa ya? Karena memang sebenarnya itu yang saya, kalau dalam pandangan saya mengikuti definisi, itulah sebenarnya monopoli. Gitu. Tapi karena belakangan itu jadi habit kita,
kalau tidak belanja di Alfamart atau Indomaret itu kurang keren tuh, gitu kan. Jadi akhirnya bau-bau monopoli itu bisa hilang. Kalau saya pribadi ya, kita ini kan di dunia usaha kan bersaing namanya. Siapa yang kuat dia bisa berkembang kan itu. Masa ada usaha yang berkembang dia maunya kamu mungkin dia nggak berkembang kan gitu, mungkin di situ-situ saja. Mungkin ibu ini tadinya cuma rekdok, mungkin akan nanti punya hotel yang lebih besar kan gitu. Ini kan perkembangan namanya. Kalau di Alfamart Indomaret tuh menurut saya kalau dulu itu kan sempat di demo, tergantung pemerintah daerah sempat. Kalau contoh kita ojek online ya, ojek online itu atau taksi online itu di pusat tuh sudah ada undang-undangnya yang menyatakan kalau dijemput tuh memang di mana dipesan di situ dijemput, diantar ke tujuan. Tapi kalau di sini ada perdanya lagi. Kalau di wilayah pelabuhan beda batasnya, jemput berapa kilometer. Sama kayak Indomaret, saya rasa berbeda sama juga sesuai dengan pemerintah daerah setempat. Kalau misalnya pemerintah daerah setempat lebih adil lah misalnya dengan masyarakat yang menengah ke bawah, mungkin bisa dengan memaksimalkan supaya ini ikut juga. Sebenarnya kan ini jadi penambahan tenaga kerja juga di Kota Batam gitu. Oh iya, jadi gini, makanya kita karena hari ini malam ini kita bicara tentang monopoli, itu kita konteksnya nggak boleh melebar. Iya, itu contoh lah, maksudnya jadi, perdanya juga. Itu yang saya tanya, esensi Indomaret atau Alfamart itu masuk nggak dalam Kalau iya, gitu kan? Kenapa? Saya coba menambahkan tadi yang disampaikan dari kawan-kawan saya. Kalau kita kembali tadi kepada pengertian dari monopoli itu bukan hanya terhadap penguasaan, tapi ada kegiatan-kegiatan dan perjanjian yang dimasukkan tadi ke monopoli. Jadi kalau melalui definisi tadi bahwa memang Alfamart dan Indomaret itu, dan juga sudah ada putusan ini bahwa memang mereka itu harus bahwa mereka itu monopoli, sehingga kemarin dari yang sesuai dengan dikata Yogyakarta tadi, mereka ada aturan bahwa 50 karena memang mereka sudah termasuk monopoli, sehingga ada aturan yang dibuat dari putusan bahwa 50 meter dari pasar atau mungkin kalaupun selain itu apa yang dipunyai masyarakat harus dijual di situ. Jadi sesuai dengan aturan atau mungkin putusan yang tadi disampaikan sama saudara saya atau teman saya dari Yogyakarta, bahwa memang mereka itu pokoknya memang sudah terindikasi monopoli dalam artian tadi mereka dalam kegiatan posisi dominan. Itulah posisi dominan tadilah mereka masuknya monopoli. Karena tadi ada kegiatan-kegiatan di monopoli itu ada kegiatan-kegiatan itulah. Itu saya bilang begini. Makanya kan kalau kita bicara by case, cerita monopoli itu kan bisa melebar ya. Gitu. Jadi contoh ini kita balik lagi Indomaret ya. Lihatlah di beberapa Indomaret gitu. Ada pajangan sayuran itu masuknya dari industri kan, nggak bisa itu dari toko itu masuk ke situ. Itu yang kita bilang pelebaran monopoli itu. Jadi terlihat seperti pasar untuk memenuhi kebutuhan umum, tapi sebenarnya terjadilah praktek-praktek monopoli itu, prakteknya ya. Nanti seperti kata Mbak Shelly tadi, kan situ ada cerita penambahan tenaga kerja, penarikan tenaga kerja baru dan lain sebagainya. Itu impact dari setiap orang buka usaha itu pasti siapapun. Tapi yang mau kita bahas tadi kan intinya proses monopoli. Jadi saya tambahkan, kita kan tahu nih kalau namanya monopoli itu hanya kita sama-sama tahu nih, usaha yang mengakibatkan dikuasainya dan atau pemasaran atau barang dan jasa sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Alfamart ini menurut Bapak lagi, apa ini menimbulkan persaingan tidak sehat kan? Bisa. Makanya kenapa saya bilang iya, karena tadi sudah dijelaskan. Tidak sehatnya gitu, keputusannya ada gitu. Semakin ramai dia, semakin cepat mati yang usaha-usaha itu nggak sehat ya? Oh iya, itu nggak sehat gitu. Kenapa dinyatakan tidak sehat itu dengan keluarnya putusan tentang
monopoli Indomaret tadi, sampailah keluar aturan-aturan cerita 50 meter dan lain-lain. Gitu. Bagi kami masyarakat, apa yang bisa kami lakukan untuk mengadukan hal-hal seperti itu? Tadi saya mau masuk itu sih. Ini gini lah, kalau saya ditanya sebagian besar. Oh iya, karena saya nanya memang karena Iya, masalah kalau kami ditanya, apakah praktek itu apa Mardan Indomaret praktek monopoli? Oh iya, ada ada putusannya di situ. Nah, masyarakat yang memang nanti punya masalah di itu, nah saya jadinya marketingin diri nih, kan gak enak juga kan gitu. Ya silakan datang konsultasi, jadi kita sama-sama ngajuin ke KPPU. Gitu. Karena kenapa KPPU itu penting? Karena dia memang lembaga yang independen, namanya komisi, yang namanya badan, itu tidak di bawah di bawah apapun lah. Makanya kayak misalnya kayak KPK punya sendiri, KPPU sendiri. Jadi karena dia badan itu, ya dia independensinya atau keterbukaannya itu ya ini gitu. Ya lewat situ lah kalau memang mau dilaksanakan. Dan harapannya sih ya saya menunggu masyarakat yang begitu, karena saya memang basicnya bukan pengusaha, jadi bingung untuk melaporkannya itu bagaimana kan gitu. Harus ada pelaku di sini. Ada yang merasakan. Ada yang merasakan itu. Gitu. Jadi pas di proses pembuktian tuh, oh ya ini ada yang merasakan. Merasa dirugikan lah bilang. Gitu. Ya misalnya kayak udah usaha, nggak usah jauh-jauh di Alfamart dan Indomaret ya, di usaha-usaha kontraktor lah, bersih yang tadi untuk bersihin, ya kan praktek nepotisme itu kan termasuk juga, karena ada akses langsung di sana. Sebenarnya bisa kita laporkan. Bisa itu, ya. iya bisa dilaporkan ke KPPU. Cuman masalahnya siap atau tidak nih dari pengusaha. Masalahnya kan kalau udah baca hukum ya konsekuensinya. Makanya di sini kami juga mau menyampaikan bahwa kalau bisa di saat mereka memang merasakan dirugikan atau mungkin mengalami kejadian-kejadian memang yang tadi monopoli itu ya biar untuk menyadarkan hukum juga kepada pengusaha-pengusaha ya silakan bisa lakukan sharing-sharing ya, aja sharing gitu, dulu jadi bagaimana masukan gitu ya. buat Jadi nanti orang KPPU juga bisa sharing sama pengusaha-pengusaha begini loh Bu, begini. Jadi kan ilmu yang didapat para pengusaha-pengusaha itu kan jadi nambah, oh nggak harus melaporkan, nggak harus di follow up dulu kasus ini ya kan. Mungkin KPPU bisa memberikan cara-cara untuk sharing-sharing untuk begini dulu Bu, nanti gini kan gitu. Jadi bisa kami simpulkan memang KPPU agak sepi karena memang kurang minatnya para pengusaha untuk melaporan itu. Kerjasama kita sama Red Cross itu cuma di aplikasi terus kita bisa merek dia, terus pembagiannya dia 15%, kita 85%. Ini iklan ya, dengan iklan. Seperti itu mereka ibu cuman ini aplikasi. Kalau dulu mereka ngasih kayak sabun dia bantu kan. Kalau selebihnya dari kita. Tempat kita punya sendiri, kita punya sendiri. Tapi nama dia. Nama ya brand dia. Iya, brand Ada dia. kontrol dari mereka Bu untuk standarisasi Red Cross? Oh iya, ada pasti. Ada ya. Ada. Rutin gitu. Iya, rutin. Kalau Red Cross itu cocok. Tapi kalau harga dari aplikasi gimana Bu? Beda. Kalau harga aplikasi itu dari Red Cross-nya yang menentukan. Kalau harga orang datang Langsung, sendiri mungkin itu kita yang Lebih menentukan. murah apa lebih mahal? Kalau kita harganya tetap. Kalau dari Red Cross awalnya mungkin ya saat kita masih di bawah, penjualan kita dia rendah. Tapi karena kita penuh terus, kita ini dia harganya tinggi. Jadi kebanyakan ke kita orang tuh datang opt-in karena di aplikasi harganya udah tinggi. Kalau kita ya. Dia cuma pakai nama tapi kepemilikan berbeda. Beda. Free size Kali lagi. Kalau kepemilikan berbeda-beda, itu juga Iya, sama. Jadi kalau Tapi kita kalau alamat kontrak loh. Drainase yang diperjelas. Ada nggak artinya kerugian kalau kalau mau dibilang sekiranya orang langsung order ke hotel dengan aplikasi? Ada nggak Aplikasi. mengganggu
keuntungan ibu? Gitu? Kalau di itu banyak di mereka kan. Kita sementara kita kan memang Tapi rate kita ya standar ya Bu. Ya operasional kita hari-hari kan kita kan besar kan. Kalau banyak ke mereka tuh biasa kita mesti bayar aplikasi soalnya mereka lewat apa? Berapa persen Kita bayar lagi tuh. Itu satu ini Pembayaran mereka ke kita kami catat ya. Kan kita bayar Ya. mereka ke kita lancar sih. Cuman ya kami itu beratnya terlalu banyak potongan, jadi kami dari sekian kamar kami tidak kerja sama Iya, semua iya, sama iya. dia. Oh, Cuma sih. 15 kamar aja yang kami kerja sama. Apa maksudnya untuk ikut ke sana? Apakah ada pemeriksaan juga nggak ke apa namanya standarisasi yang tadi dibilang? Bisa langsung nggak? Iya pasti. Mereka ada pengecekan juga. Kadang kan misal kayak apa-apa, misal pengaduan terutama kan itu pelanggan kita kadang kan ada yang komplain ini. Kalau kami ya karena dekat situ apa? Kita kayak orang yang mau ngomong online gitu ya. Prostitusi itu. Nah, online itu kita nggak terima. Iya, iya. Karena kan mengeluarkan orang kalau sudah terlanjur booking lewat online kan kita susah ya. Biasanya kita bilang maaf ya kalau itu pindah aja, kita di sini nggak bisa karena kan itu udah bertentangan dengan hukum kan. Itu nanti pasti kita dikejar. Nah terus mereka nggak suka, mereka bikin loh komen buruk di situ, bilang lah ini kan. Nah nanti kita kena tegur padahal Ada klarifikasi nggak kalau misalnya ada misalnya di rate-nya di bintang 1 terus kalau iya. Dari pihak hotelnya ada klarifikasi atau pemilik ibu? Iya pasti. Oh. Saya pasti. Tadi saya agak gimana monopoli itu berarti kalau kayak misalnya satu brand tapi dia pemiliknya sebenarnya berbeda-beda itu masuk monopoli nggak sih? Ya sebenarnya sih. Yang nggak masuk enggak. monopoli dong. Iya. Tapi kalau Karena Alfamart sama Indomaret beda-beda. dia kontrak loh Bu, kontrak dia. Jadi Teman yang punya dimaksud juga monopoli itu kontrak. bukan karena itu dia Bu. Intinya gini, kalau saya ya yang pahami ya, mungkin boleh dikoreksi oleh kawan-kawan mahasiswa. Apa namanya? Yang namanya Indomaret itu satu PT. Iya. Siapapun pemiliknya. Siapapun yang pemiliknya di bawah itu PT-nya tetap satu. Gitu. Jadi makanya saat ada pengajuan yang berbau monopoli atau hukum apapun ya kita gugat itu Indomaretnya. Siapapun pemiliknya. Siapapun. Ada yang menggelitik ada lagi selain Indomaret. Apa tuh? Terus kita aja yang nggak perlu di seperti kayak Bright. Iya. Oh, right. Saat kita mati lampu, dia tenang-tenang aja. Apalagi kalau Saat kita tak bayar tanggal 21 jadi ribut. Iya, betul. Kayak monopoli juga jatuhnya, monopoli apa Iya, hak itulah. kita. Apakah itu bisa? Oh, kita kalau masukkan? bright Nah, itu gitu. nih masuknya kalau gini ya di KPPU itu untuk pengusaha. Kalau nanti bright itu kan nanti langsung ke konsumen. Itu nanti badannya sendiri, ada komisi perlindungan konsumen sendiri. Lain lagi kan? Gitu. Oke. Nanti laporannya berbeda lagi. Yang kelola siapa? Hah? Yang kelola siapa? Independen juga. Baik itu mengelolanya yang di apa kan langsung konsumen Langsung ya. Iya. bukan PT antar PT yang jadi jadi memang konsumen gitu. Sama Iya, dengan ATP sebenarnya itu kan. Jadi gini. Moya itu. Di Indonesia itu sebenarnya lembaga udah lengkap Bu, cuman kitanya yang nggak banyak tahu ya gitu. Jadi ada untuk pengusaha ini, pengusaha misalnya Pak Ilip, nanti ada namanya PKPU, hukum niaga, nanti itu ada juga di situ. Ada apa perlindungan konsumen, ada nanti dari KPPU, banyak Pak, ada pengadilan juga. Nanti kalau pengen cepat selesai ada nanti lembaga namanya arbiter, banyak lah ininya. Gitu. Makanya sebenarnya kita ini menarik sih kalau udah masuk hukum yang udah apa apalagi magister ya banyak cari rezeki lahan dan lain-lain lah di... Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya pada malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk membantu tugas akhir kami dengan mata kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha dengan dosen pengampu Bapak Yudi Priyo SH MH. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak pada Bapak Muhammad Irfan selaku Direktur dari PT Cahaya Usaha Bersama, kemudian
Ibu Fetty Nurul selaku Direktur dari PT Samudra Lima Perkasa, kemudian Ibu Fauzia selaku owner dari Marbella Guest House, dan Ibu Suci Meliana selaku owner dari Itaewon Boba ya. Kurang lebihnya maaf. Silakan.